Halo teman-teman semuanya, kali ini video official 1, 2, dan 3 channelnya tentang tutorial data dan pendidikan akan menjelaskan bagaimana cara menghitung nilai bagi teman-teman lulusan SMK sederajat yang lulus tahun 2011 untuk diinputkan pada laman pendaftaran P3K tahap kedua, atau teman-teman mungkin bisa digunakan untuk melamar pekerjaan di instansi yang lain. Nah, sebenarnya itu seperti apa teknisnya, cara menghitungnya atau cara menginputkan pada laman pendaftaran, ini akan saya jelaskan. Ya, ini akan saya jelaskan. Namun yang pertama teman-teman perlu tahu bagian mana penginputan nilai ijazah tersebut, ya. Letaknya di bagian mana, ini akan saya tunjukkan. Ya, teman-teman di layar ini sudah tahu ya, artinya nanti kalau mau mendaftar P3K atau mendaftar di instansi lain, itu diminta untuk memasukkan nilai ijazah. Memasukkannya di mana, Pak? Memasukkannya di bagian biodata diri tentunya. Di sana akan diminta rata-rata nilai ijazah. Di mana? Di sini. Dan di sini sudah ada ketentuan. Rata nilai ijazahnya menggunakan skala 100. Ya, menggunakan skala 100. Di sini contohnya 76,31. Ya, 76,31. Pak, gimana cara ngitung? Saya lulusan 2011 SMK. Oke, kita akan bahas ini. Namun, ini coba di screenshot ya, sebagai bahan kita lanjut ke sesi yang lain. Oke ya, udah di screenshot ya. Oke, kita lanjut ke bagian yang lain. Tadi saya sampaikan, penginputan di sini dan menggunakan nilai ijazah atau rata-rata ijazah tahun 2011. Yang mana? Ini saya punya contoh ijazah yang diterbitkan tahun 2011 ya. 2011 ya, teman-teman. Ini untuk jurusan atau kompetensi keahliannya teknik audio video, berarti lulusan SMK. Saya punya nilai seperti ini, Pak. Nilai yang mana yang harus saya jumlahkan sehingga nilai itu saya masukkan pada laman pendaftaran P3K? Kebanyakan seperti itu. Yang mana? Oke, saya akan tunjukkan. Kita akan fokus di sini ya. Di sini ada 3 jenis ujian. Ujian yang pertama ujian sekolah. Bukan ujian hidup ya. Ujian yang kedua itu ada ujian nasional. Ujian yang ketiga ada standar kompetensi utama. Yang digunakan tiga-tiganya. Baik ujian sekolah, ujian nasional atau standar kompetensi utamanya. Tiga-tiganya. Namun yang mana? Mungkin teman-teman bertanya, yang mana? Kalau ujian sekolah, jika teman-teman cek di sini, ini ada 3 jenis. 1 nilai rata-rata rapor, 2 nilai ujian sekolah, 3 nilai sekolah. Maka yang digunakan yang mana? Yang nilai sekolah yang bagian ini. Karena nilai sekolah ini sudah perhitungan atau penjumlahan dari nilai rata-rata rapor ditambah nilai ujian sekolah dibagi 2. Ini rata-ratanya. Jadi yang dipakai ini ya, kita keep 1. Kita geser ke bawah. Nilai ujian nasional. Yang dipakai yang mana, Pak? Yang tengah. Ya, yang dipakai yang tengah. Terus yang selanjutnya bertanya lagi standar kompetensi utama. Ya, ini semuanya. Kita udah dapat nih ya. Nilai yang mau dihitung ini, dan ini. Selanjutnya kita harus tahu jumlah mapel, jumlah mata pelajarannya untuk masing-masing nilai yang mau kita jumlahkan. Ujian sekolah mata pelajarannya ada 16, ujian nasional ada 5, ujian standar kompetensi utamanya ada 15. Artinya totalnya 15 ditambah 6 ditambah 15. Artinya jumlah mapelnya 36. Ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk pembagi nanti ketika nilai-nilai yang saya sebutkan tadi dijumlahkan nanti dibagi dengan total mata pelajaran. Nah, sebelum saya menjumlahkan nilai ini, teman-teman perlu dicek apakah nilai ini sudah menggunakan skala 100. Kalau belum, diubah dulu baru dijumlahkan.
Kita coba cek di sini. Kalau kita mau mengkritisi di nilai ujian sekolah, mengecek di nilai ujian sekolah, ini kan 7,57. Berarti nilai ini menggunakan skala 10. Ubah dulu ke skala 100. Caranya gimana? Ya dikali 10. 7,57 kali 10 hasilnya 75,7. Jadi nanti ketika penjumlahan ya menggunakan 75,7. Terus yang kedua ada 80,7 gitu ya. Intinya ini diubah dulu ke skala 100, ini juga diubah. Sudah di screenshot teman-teman? Screenshot ya. Oke, kalau sudah kita geser. Kita sudah tahu nih cara menghitungnya bagaimana. Nah, di sini saya tunjukkan, tadi sudah saya siapkan ya, gimana cara ngitungnya. Nih, ini teman-teman. Jadi kan tadi sudah saya sampaikan, masing-masing nilai dijumlahkan, tapi harus tahu dulu. Ya, harus tahu dulu nilainya ini sudah menggunakan skala 10K, skala 100K, ya, kembali lagi di ketentuan awal tadi. Nilai yang digunakan menggunakan skala 100, rata-rata ijazah skala 100. Gimana caranya? Caranya tadi sudah saya kasih tahu, jumlahkan. Nah, ini kan sudah saya jumlahkan ya. Ini sudah saya ubah ke skala 100. Ini sudah saya ubah ke skala 100 dan ini pun juga skala 100. Aman ya dari sini ya. Ini nilai pertama, ini nilai kedua, ini nilai ketiga. Oke ya. Sudah tahu nilai pertama, kedua, ketiga. Kalau sudah tahu, tugas kita ngapain? Jumlahin. Kita jumlahkan dari nilai mata pelajaran pertama sampai ke 15 hasilnya 1142,3. Ya, bisa dipahami ya. Terus yang kedua, di sini nilainya 8492 tambah 77,5 ditambah 78,9 ditambah 70 ditambah 82,7. Total nilainya ialah 485,1. Terus yang selanjutnya nomor 3 dijumlahkan totalnya 1018. Kita sudah tahu totalnya dari ketiganya. Kalau sudah tahu ngapain Pak? Kalau sudah tahu ini teman-teman, kita jumlahkan. Ini dijumlahkan dengan ini, jumlahkan, ditambahkan ya. Tiga-tiganya ditambahkan. Nanti hasilnya ini teman-teman, 2645,4. Total ini lalu diapakan lagi Pak? Dibagi dengan 36. Masih ingat ya? 36 tadi total mata pelajaran. Ya, ujian sekolah 15, ujian nasional 6, jurusan ada 15. Jadi totalnya ada 36. Total ini dibagi 36 hasilnya ini. Nilai inilah yang dimasukkan pada pendaftaran P3K itu. Bisa nanti diinputkan 73,48 atau 73,5 boleh. Atau 73,4 juga silahkan. Gitu ya. Nah, inputnya di mana Pak kalau sudah dihitung? Oke, kan saya kasih tahu di sini tadi. Berarti 73,48 dimasukkan di mana? Di sini ya. Di sini ya teman-teman. Inilah. Jadi 73,4. Selesai. Nah, inilah rentetan bagaimana teman-teman menghitung nilai pada saat teman-teman mau mempersiapkan pendaftaran P3K tahap kedua. Ini kasusnya untuk ijazah lulusan 2011. Seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video official 1, 2, dan 3. Channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi.